Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya mestinya ya. Alhamdulillah semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, limpahan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Hari ini adalah lanjutannya, di mana izinkan saya untuk bisa share screen untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang inovasi kelembagaan pertanian. Ya, jadi kelembagaan tidak hanya di sektor-sektor yang sifatnya adalah daerah, ya. Jadi pemerintahan maupun kedaerahan, tetapi dari sektor pertanian pun kelembagaan ini memiliki suatu proses yang nantinya juga selain berupa kelembagaan, nantinya juga akan bersifat sebagai sebuah inovasi. Lalu apa itu inovasi kelembagaan pertanian? Ya, kelembagaan ataupun suatu institusi merupakan organisasi ataupun kaidah-kaidah, baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini kelembagaan itu didefinisikan suatu organisasi. Jadi baik formal maupun informal yang mengatur tindakan ataupun perilaku manusia ataupun anggota di dalam masyarakat tertentu, ya, yang mengatur kegiatan rutinitas maupun usahanya untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu berikutnya adalah kelembagaan merupakan wadah di mana masyarakat beraktivitas, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi. Dulu kita di awal sudah belajar tentang kelembagaan itu seperti apa, bahwa konsep kelembagaan yang selalu berubah setiap waktunya, ya, mengikuti perkembangan perilaku masyarakat, ya, yang nantinya juga kelembagaan itu wadah baik aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi, ya. Kalau dari aktivitas ekonomi tentu kelembagaan di sini kalau kita ambil contoh adalah kelembagaan formal, ya tentunya seperti halnya Bank Indonesia, ya, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang resmi itu tidak ataupun bersifat non-ekonomi, ya. Contohnya apa? Lembaga keagamaan misalnya. Contohnya apa? MUI misalnya, ya. MUI itu ya tidak non ekonomi tapi itu merupakan suatu lembaga. Dapat merupakan hal yang asli atau adat istiadat kebiasaan yang turun-temurun atau yang baru diciptakan baik yang datang dari luar maupun yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi ini mengulas kembali bahwa kelembagaan itu berasal dari sifat asli kebiasaan yang turun-temurun maupun juga yang baru diciptakan oleh masyarakat itu. Contohnya apa? Bahwa yang asli itu ya saat ini misalnya mudik, ya. Mudik itu ada lembaga yang mengatur nantinya. Ataupun dalam hal ini adalah agama, ya. Agama ada yang mengatur lembaganya, ya, lembaga Kementerian Agama. Tetapi juga ada lembaga yang sifatnya itu baru diciptakan karena apa? Karena kebutuhan yang mendesak masyarakat pada saat ini. Misalnya apa? Itu ya, lembaga penanggulangan COVID itu sendiri, ya. Artinya ini lembaga yang baru, ya. Suatu badan yang baru, badan yang memang dikelola untuk suatu hal yang baru saja ditemukan dan juga baru saja terjadi. Ini contoh-contoh lainnya. Contoh lain mungkin lembaga apa ya? Lembaga-lembaga di sekitar kalian lah, ya. Di sekitar kalian yang misalnya kalian ada di perumahan, perumahan kan merupakan wilayah baru, ya, di situ. Maka di situ ada lembaga RT baru, ya. Lembaga-lembaga lainnya yang menaungi perumahan itu yang sifatnya baru dibentuk. Ya, itu. Berikutnya adalah kelembagaan.
lanjutannya adalah lembaga adat di pertanian yang penting adalah pemilikan tanah, sakap menyakap, sewa tanah, sistem bagi hasil dan gotong royong. Nah, ini merupakan salah satu lembaga adat di pertanian yang penting ya. Contohnya tadi bahwa adanya sewa tanah ya, di situ artinya suatu proses eee, adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Sistem bagi hasil ya, bagi apa namanya, sebagian orang mengelola sawah itu bukan suatu hal yang mudah dan suatu hal yang, apa namanya, merupakan profesinya. Tapi dia punya uang untuk bisa membeli sebuah sawah. Tidak mampu mengelola, kadang dikelolakan oleh orang lain dan nanti sistemnya adalah bagi hasil. Gotong royong ini juga suatu kelembagaan informal yang, sering kita, temui di masyarakat. Contohnya apa? Itu tadi, dalam, membangun jalan, sebetulnya itu lembaga yang berwenang itu siapa sih? Ya PUPR misalnya. Tetapi bahwa gotong royong yang ada di masyarakat, itu muncul bahwa tidak perlu menunggu PUPR datang hadir untuk bisa mengaspal jalan, tetapi juga masyarakat secara swadaya, gotong royong bisa mengaspal jalan secara baik. Nah, ini suatu bentuk sistem kelembagaan informal yang diterapkan oleh masyarakat. Lembaga pertanian bisa terdapat dalam proses produksi, pengadaan saprodi atau input, informasi, kegiatan pasca panen, dan peningkatan mutu SDM. Ya, jadi lembaga pertanian ini ada dibagi ke dalam beberapa proses ya, proses produksi misalnya. Bagaimana sih apa namanya proses produksi yang baik? Maka kadang di situ lembaga pertanian yang muncul seperti misalnya adalah tadi dari pabrik gula kemarin kita contohkan ya. Pabrik gula tidak hanya sekedar memberikan, bantuan berupa, apa namanya, bibit maupun pupuk, tetapi juga memberikan bagaimana cara-cara yang baik untuk memproduksi suatu tebu itu sendiri, dari proses, penanamannya, dari proses pembibitannya, dari proses pemupukannya, dari proses, maintenance-nya. Lalu dari pengadaan, sarana itu sendiri ya, bagaimana untuk kebutuhan, eee, tadi ya, tebu itu sendiri bisa berjalan dan juga baik ya. Tentu perusahaan atau pabrik tebu biasanya memberikan beberapa kemudahan, misalnya peminjaman alat traktornya ya. Kadang kan masyarakat tidak mampu mengakses ataupun membeli ataupun menyewa dari, traktor itu sendiri untuk proses pembuatan tebunya. Karena kan traktor untuk tebu itu kan ada khusus ya, jadi kayak semacam, khususlah istilahnya untuk proses bagaimana untuk mentraktor, eee, dari tanah yang akan digunakan untuk tebu itu sendiri. Nah, itu kan ada alat khususnya. Nah, kadang perusahaan tebu, pabrik tebu memberikan, apa namanya, pinjaman alat itu sendiri. Informasi, kegiatan pasca panen, peningkatan mutu SDM. Nah, biasanya ini ada suatu lembaga pertanian, tadi kita ambil contoh adalah perusahaan tebunya ataupun KUD dan lain sebagainya, itu akan memberikan dari proses awal hingga akhir dan proses tengah-tengahnya adalah bagaimana untuk meningkatkan mutu SDM. Ya. Berikutnya adalah lembaga administrasi pemerintahan. Ya. Untuk menjamin lancarnya hubungan pemerintah dan masyarakat pertanian. Ya. Kenapa kok ada Kementerian Pertanian? Ya? Ya karena memang untuk menjembatani segala kebutuhan dari pertanian ya. Kenapa kok pertanian perlu suatu kementerian atau suatu lembaga khusus ya, Pak? Karena kalau di Indonesia kita ambil contohnya ya karena Indonesia ini merupakan negara agraris ya. Kita masih berstatus negara agraris walaupun saat ini ya porsi dari jumlah tanah yang ada di Indonesia untuk digunakan sebagai lahan pertanian itu sudah agak menurun. Tetapi ya kita masih berstatus negara agraris. Berikutnya adalah mempunyai mempunyai struktur dari pusat sampai daerah. Ya. Kenapa kok dari pusat sampai daerah? Karena tadi juga masih untuk tujuannya mengakomodir segala kebutuhan dan juga masalah-masalah yang ada di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.
Makanya semua lembaga administrasi pemerintahan itu ada dari pusat hingga ke daerah ya, karena memang tadi itu merupakan suatu kebutuhan yang wajib ada untuk memberikan informasi, untuk memberikan ataupun menjadi penyalur segala masalah dan memberikan solusi dari masalah tersebut. Persoalan administrasi dalam pengembangan pertanian. Koordinasi dalam tindakan pelayanan terhadap petani. Penyampaian informasi, teknologi, sarana, investasi ataupun kredit, serta aspek pemasaran. Jadi, kenapa butuh suatu lembaga administrasi pemerintahan dalam hal pertanian? Ya karena memang ada ataupun perlu adanya koordinasi dalam tindakan pelayanan terhadap petani. Ya. Contohnya apa? Tadi ya penyampaian informasi. Oh, ada suatu skema dari kredit untuk petani, adanya penyampaian teknologi. Oh, ada suatu alat yang memang ini sangat bermanfaat untuk petani tebu ataupun petani beras dan lain sebagainya, petani padi dan lain sebagainya. Ya. Sarana, ya. Sarana juga akan menjadi hal penting terhadap pelayanan terhadap petani. Ya. Sarana apa yang diberikan pemerintah? Biasanya pemerintah memberikan sarana berupa akses peminjaman dari tadi ya traktor ya, lalu alat-alat lainnya, investasi kredit, aspek pemasaran dan lain sebagainya. Pola hubungan yang harmonis antar pemberi jasa. Pemerintah, pelaku ekonomi lain itu seperti koperasi pedagang antara pemberi jasa dengan petani. Jadi mengatur hubungan yang harmonis antara pemberi jasa dari pemerintah maupun dari koperasi ataupun pedagang dengan petani. Ya. Kenapa kok perlu diatur? Karena agar terjadi suatu kesinambungan, agar terjadi suatu keselarasan tujuan yang sama. Pemerintah kenapa perlu memberi ataupun membuat suatu lembaga administrasi pemerintahan dalam hal pertanian? Ya karena ingin memiliki tujuan yang sama. Tujuan pemerintah apa sih? Swasembada pangan. Nah, ini jadi tujuan utamanya. Maka upaya pemerintah itu dilakukan, diwujudkan ke dalam berbagai macam program-program dan juga pola-pola yang nanti bisa diimplementasikan, digunakan oleh petani yang ada di Indonesia. Ya. Yaitu tadi contohnya bahwa upaya pemerintah untuk swasembada beras misalnya. Pemerintah memberikan apa? Subsidi pupuk kepada petani. Nah, bagaimana proses distribusinya? Dikelola oleh KUD, ya, biasa Koperasi Unit Desa. Nah, dari situ merupakan wujud nyata bahwa hadirnya pemerintah dalam wujud lembaga administrasi pertanian. Berikutnya adalah pemerintah melalui lembaga administrasi pertanian itu berupaya untuk membangkitkan motivasi dan mendorong partisipasi petani dan penduduk desa dalam pembangunan pertanian. Kenapa kok ada koperasi unit desa? Ya, tujuannya apa? Karena koperasi itu ya didirikan untuk kesejahteraan bersama. Harapannya apa? Anggota-anggota yang ada di koperasi itu juga merupakan petani ya, yang memiliki visi dan misi yang sama. Lebih lagi tujuannya yang lebih mendalam lagi adalah untuk membangkitkan motivasi. Saat ini kadang petani itu diremehkan. Padahal petani itu ya merupakan ujung tombak dari suatu negara ya. Petani itu ada singkatannya kan? Kalian tahu ya, petani itu singkatannya apa ya? Mungkin ada yang tahu ya, penyangga tatanan negara Indonesia gitu kan ya. Nah, artinya apa? Bahwa ini merupakan penyangga utama dari suatu negara, yaitu adalah pertanian. Kalian perlu belajar tentang bagaimana suatu negara maju itu benar-benar mengelola pertanian. Amerika misalnya, Amerika itu walaupun
terkenal dengan apa namanya Hollywood-nya, terkenal dengan New York-nya, ya Gedung Putihnya, tapi bahwa di negara-negara bagian di Amerika lainnya itu memiliki lahan pertanian yang sangat luar biasa sekali, dan mereka kan memang tidak seperti kita ya, mereka kan sedikit untuk bisa mengkonsumsi beras ya, mereka lebih banyak mengkonsumsi hal-hal lainnya, misalnya gandum dan lain sebagainya. Tetapi bahwa mereka nyatanya mampu bersuasembada pangan. Pangannya mereka tidak hanya dari beras, tapi berbagai macam produk pertanian. Mereka mampu. Ya. Artinya bahwa saat mereka mampu, kenapa kita tidak? Nah, kita juga nanti perlu mengupayakan memotivasi para petani untuk menciptakan inovasi-inovasi dari produk pertaniannya, tidak hanya melulu mengandalkan dari eh, apa namanya dari beras sendiri, tetapi juga bisa mengandalkan produk-produk lainnya, ya, inovasi dari produk lainnya. Kelembagaan yang dinamis menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Jadi kelembagaan ini bersifat dinamis. Dinamis artinya adalah fleksibel, menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat. Masyarakat saat ini apa yang diinginkan, maka disitulah lembaga harus mengakomodir segala kebutuhan masyarakatnya. Ya. Contohnya apa? Saat ini masyarakat itu beralih dari yang sifatnya konvensional ke digital, ya, misalnya. Contohnya eh, apa namanya pengiriman barang, pembelian ataupun apa namanya pola konsumsi masyarakat. E-commerce saat ini menjadi pilihan utama masyarakat, apalagi di tengah pandemi, ya, menjadikan perubahan pola konsumsi masyarakat. Ya, artinya bahwa awalnya mereka datang ke pasar, datang ke tokonya langsung. Saat ini segala sesuatunya ada di gadget kita masing-masing, tanpa harus keluar rumah. Ya, kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan dengan waktu yang cepat. Nah, kelembagaan ini juga perlu dinamis seperti halnya tadi teknologi ya. Jadi setiap saat itu harus menyesuaikan perubahan. Apa contoh perubahan dinamis dari lembaga pertanian ya? Saat ini misalnya adanya itu ya dari sifat konvensional ya tadi yang sudah saya sampaikan, penggunaan teknologi menjadikan pemasaran yang awalnya konvensional saat ini sudah berbasis melalui teknologi. Yang dulunya tidak ada yang namanya pasar online untuk produk pertanian, saat ini sudah banyak kita temukan produk-produk pemasaran online produk pertanian. Nah, ini suatu lembaga yang dinamis. Berikutnya adalah penelitian dan penyuluhan. Lembaga pemerintah hadir di sektor pertanian, salah satunya adalah bentuk tujuannya adalah untuk meneliti dan memberikan penyuluhan. Di Departemen Pertanian, kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Balitbang, mempunyai tugas melakukan penelitian untuk mendapatkan inovasi produknya. Ya, jadi kalau kalian mungkin bisa punya teman di Fakultas Pertanian, mereka saat ini sudah belajarnya itu tidak hanya menanam padi, itu ya ada istilahnya ada menyiangi, ya, ada matun itu ya kalau bahasa Jawanya ya, ada panen ya, panennya nanti digiling ya menjadi beras ya. Tidak hanya seperti itu. Saat ini juga kalau mungkin kalian bisa bertanya di rekan-rekan kalian di Fakultas Pertanian, mereka belajar bagaimana cara untuk membuat suatu inovasi produk. Karya mereka saat ini lebih ke inovasi produk. Bagaimana cara, misalnya dari awalnya apa namanya produk jagung. Ya. Jagung itu ada yang kalau kalian kenal ada bisi-bisinya itu ya, bisi artinya bijinya. Ya. Jadi berapa tangkai hasil dari jagung itu sendiri yang bisa ada di dalam satu pohon jagung itu sendiri. Lalu ada ketela misalnya. Lalu bagaimana produk ketela itu saat dipanen ya tidak hanya besar apa namanya bodinya dari ketela hasil panen tetapi juga memiliki rasa yang nikmat. Nah, itu mereka sudah melakukan inovasi penelitian sampai sejauh itu. Nah, itu wujud bahwa perlunya lembaga administrasi pemerintahan dalam
dalam pertanian. Berikutnya penyuluhan dilakukan oleh jajaran penyuluh, menyampaikan inovasi kepada petani dengan bahasa petani, ya. Kadang bahasa petani dengan bahasa akademisi itu beda banget, ya. Sehingga apa, diperlukan lembaga-lembaga pemerintah, misalnya adalah Dinas Pertanian kalau di level kabupaten ataupun kota, di situ isinya adalah praktisi-praktisi semuanya, ya, yang memberikan kemudahan dalam hal penyuluhan kepada petani. Bahasanya bahasa petani, tidak bahasa yang tinggi, ya. Contoh bahasa tinggi apa? Jadi ini adalah produk pertanian yang dapat diimplementasikan. Nah, itu kan bahasa tinggi. Petani kadang tidak paham apa itu implementasi itu apa, ya. Yang perlu dilakukan ya petani itu ya produknya apa. Ya, produk ini bisa tumbuh berapa bulan. Nah, hasilnya nanti seperti apa. Nah, itu yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi sifatnya adalah to the point, ya, bukan yang sifatnya adalah bahasa-bahasa formal, ya. Jadi penyuluhan ini juga dilakukan eh, oleh orang-orang yang profesional dan memang memahami karakter dari petani yang ada. Berikutnya adalah gotong royong. Nah, kalau tadi kita bicara tentang lembaga-lembaga, sifat-sifat lembaga yang formal, ya, kita juga berbicara tentang kelembagaan yang sifatnya informal, yaitu adalah gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong ini memiliki syarat dan alasan terjadinya. Yaitu yang pertama adalah macam pekerjaan atau proyek yang melibatkan seluruh ataupun sebagian masyarakat. Proyek tersebut merupakan proyek setempat, tidak dibiayai oleh pemerintah, urgensi yang tinggi bagi kepentingan masyarakat. Jadi proyek-proyek itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi dalam hal ini masyarakat juga bisa berkontribusi melalui gotong royong. Itu tadi saya ambil contoh adalah pengaspalan jalan. Jalan itu tidak melulu diaspal oleh pemerintah, tetapi bahwa saat jalan itu melibatkan kebutuhan tujuan masyarakat, tidak dibiayai oleh pemerintah dan itu sangat diperlukan, urgensinya sangat penting oleh masyarakat, itu bisa masyarakat lakukan. Nah, ini adalah bentuk kelembagaan informal yang luar biasa yang harus kita jaga kelestariannya, ya, dari sekarang hingga masa mendatang. Bagi kalian ya tentunya saat ini menjadi generasi milenial, ya, ya tentu jangan meninggalkan gotong royong itu, jangan ditinggalkan, ya. Kenapa ya? Karena itu sangat penting sekali, ya, bagi khususnya adalah itu sudah hal yang jelas bisa dilakukan dan diimplementasikan di negara berkembang seperti Indonesia ini. Berikutnya adalah control to the tiller is crucial for access to the production package. Jadi bagaimana untuk mengontrol di berbagai macam level unit produksi dari pertanian itu sendiri. Ini lebih ke produknya, ya. Jadi decision making farm level. Jadi sejauh mana level dari pengambilan keputusan dari petani itu sendiri, pertanian itu sendiri, ya. Kadang ada yang namanya pertanian kan, kalau kalian kenal adanya sistem tumpang sari, ya. Di dalam satu lahan terdapat berbagai macam jenis tanaman pertanian yang dikelola ataupun diproduksi. Nah, lalu apakah itu pas untuk kondisi tertentu? Lah itulah decision making-nya, pengambilan keputusan yang tepat dari pertanian itu sendiri. Lalu berikutnya di B itu adalah production and subsistence fund. Jadi apakah petani itu mudah untuk mendapatkan pendanaan dari bank untuk proses produksinya, ya. Lalu berikutnya adalah participation in development management through active membership in organized cooperation. Jadi partisipasi bersama untuk membangun suatu manajerial yang sifatnya adalah memiliki tujuan dan visi yang sama. Itu tadi kita wujudkan dalam koperasi, misalnya koperasi unit desa. Dan yang terakhir adalah return for
labor, artinya bahwa apabila keseluruhan dari A, B, C ini mampu dikelola dengan baik, maka akan kembali manfaatnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat, pekerja, khususnya di sektor pertanian. Nah, ini harapannya seperti ini ya. Dan berikutnya, the basic agricultural production package ya. Jadi timely delivery must reach ya all rural families ya. Artinya bahwa kadang memang saat ini itu dibutuhkan suatu hal yang apa ya? Suatu hal yang memang kebersamaan ya dan juga apa? Kesadaran dari masyarakat untuk berbagai macam pengetahuan tentang produk pertanian itu sendiri, bahwa pertanian tidak terlepas dari bank, pertanian tidak terlepas dari kebutuhan alat-alatnya, ya pembajaan sawah dan lain sebagainya. Pertanian tidak terlepas dari varietasnya, ya, jadi bibit-bibitnya. Pertanian tidak terlepas dari kesuburan dari tanahnya, bahwa pertanian juga tidak terlepas dari pest control ataupun hama, kontrol dari hama itu sendiri, irigasi, transportasi, ya, extension, ya. Jadi lebih ke bagaimana SDM-nya ya dan juga insentif dari pemerintah. Jadi keseluruhan paket ini ya itu merupakan paket dasar dari suatu agricultural. Ya. Jadi harapannya keseluruhan paket ini ada 9 paket ini itu memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan dasar dari suatu pertanian itu sendiri. Ya, itu adalah penjelasan kita. Dan berikutnya adalah pertanian sebagai sistem, ya harapannya bahwa ada dari hulu, hilir, dan juga dari petani itu sendiri membentuk suatu sistem yang ditunjang oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah itu melalui dinas pertaniannya memberikan subsidi pupuk dan lain sebagainya yang akan diberikan kepada petani dan petani memberikan dana hasil panennya ya ke proses pembelian dari pupuk itu sendiri. Jadi saling memiliki hubungan yang baik ya antara industri hulu dan petani. Ya. Petani juga memiliki hubungan baik tentang ataupun kepada industri hilir yaitu pengelolaan dan pemasaran. Ya. Artinya bahwa pedagang-pedagang ini merupakan industri hilirnya. Ya. Artinya petani juga harus baik terhadap pedagang. Makanya saat harga-harga tinggi ya dari pedagang itu juga harus dikoordinasikan dengan petani. Apakah memang benar harga tinggi ini dikarenakan upaya petani untuk memproduksi suatu produk petaninya ini membutuhkan dana yang besar. Oh, ternyata iya. Karena saat ini di musim kemarau sehingga beras ataupun padi membutuhkan air yang sangat ekstra dan ini membutuhkan sewa alat sarana prasarana yang sangat besar. Nah, ini harus bersinergi antara pemerintah, industri hulu, petani dan juga industri hilir ya. Dan prasyaratnya adalah ada kemauan dari pimpinan, ada tenaga pemikir yang ahli, stabilitas sosial, politik dan pelaksana yang terampil. Jadi saat sistem ini mampu dijalankan harus ada syarat ini. Saat adanya sistem tetapi tidak ada 4 syarat ini, maka ya sistem itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi itu syaratnya ya ada pimpinan yang mau memahami, tenaga pemikir yang ahli, stabilitas sosial politik dan pelaksana yang terampil. Ini adalah syarat sebagai sistem pertanian yang nantinya akan berjalan dengan baik. Oke. Berikutnya ini ada tugas ya, tugas yang nanti tidak tidak seperti kemarin harus membuat video, tidak. Saat ini tugasnya lebih ringan-ringan saja, jalan-jalan ya di sekitar rumah kalian, di desa kalian. Jadi tugasnya apa? Tugasnya nanti kalian bisa lihat di Elita, yaitu adalah mencari ataupun mengambil satu foto, ya satu foto bentuk dari inovasi kelembagaan pertanian yang ada di desa kalian. Jadi di desa kalian ya. Jadi tidak usah ke
ke lain-lain kecamatan, kalaupun mungkin di desa kalian tidak ada, ya di desa sebelahnya saja, nggak usah jauh-jauh. Nah, wujudnya apa? Ya, wujudnya seperti irigasi, ya, seperti tadi ya, inovasi produk ya, seperti koperasi ya, seperti hal-hal lain yang sifatnya, menunjang pertanian, peternakan, ataupun perikanan di sekeliling kalian ya. Jadi misalnya kalau perikanan apa? Contohnya, menggunakan metode itu ya, kalau pertanian menggunakan apa namanya, aqua bukan aquacultur ya itu ya program studi ya, apa namanya, proses dari pipa-pipa itu misalnya, itu bisa kalian foto. Nah, syaratnya nanti foto kalian itu harus ada foto kaliannya ya. Jadi ini nih misalnya di sebelah kiri ini kalian ini ya. Lalu ini adalah inovasinya itu di belakang, kalian foto selfie ataupun difotokan oleh kalian. Nah, ini di sebelah kiri ataupun mungkin yang di sebelah kanan, ibu-ibu yang pakai kerudung ini, yang pakai kerudung oranye ini kalian. Ya, yang menjadi objek kalian itu di sekelilingnya ini ya. Itu jadi nanti harus ada foto kalian di dalam foto dari wujud inovasi kelembagaan pertanian yang ada. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi nanti ditempelkan ke Word sehingga dikonvert ke PDF yang nanti hasilnya itu berupa apa? Yaitu nanti diberikan penjelasan uraian singkat tentang inovasi apa yang ada di lembaga itu. Misalnya ini mengelola pertanian seperti ini ataupun produknya itu yang diproduksi adalah seperti ini. Singkat saja, satu paragraf saja, nggak apa-apa. Ya. Oke, itu untuk tugas kita. Mungkin ada pertanyaan, silakan saya buka. Satu pertanyaan aja. Kalau tidak ada, nanti kalaupun misal masih ada yang kurang paham, nanti bisa WA melalui WhatsApp grup ya, ataupun melalui saya nanti bisa japri langsung. Mungkin itu, silakan hidupkan kamera kalian untuk bisa saya